Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal, saya Dr. Dina Kristina MSI dan saya adalah dosen tetap dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Kepakaran saya di bidang komunikasi publik dan organisasi. Dan satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Public Speaking dengan rentang 16 kali pertemuan. Untuk 7 kali pertemuan diadakan melalui kelas dan juga praktik dan dilakukan pada pertemuan ke-8 adalah ETS. Kemudian di pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 kita masuk kelas kembali dan dilaksanakan pemaparan materi dan praktik. Kemudian diakhiri dengan EAS. Dalam mata kuliah Public Speaking terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau lebih kenal dengan CPL. Yang pertama, mampu melakukan analisis kritis terhadap isu-isu komunikasi, dan yang kedua, mampu menyampaikan informasi baik secara lisan, tulisan maupun secara visual. Sedangkan yang ketiga adalah mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, pada mata kuliah Public Speaking terdapat 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diantaranya pertama, memahami konsep Public Speaking, yang kedua, memahami teknik Public Speaking baik secara verbal maupun non-verbal, dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan teknik-teknik Public Speaking dan etika Public Speaking. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan keterampilan berbicara di depan umum berdasarkan umpan balik audiens dan teori komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni mampu menampilkan public speaking yang inovatif, persuasif, dan sesuai konteks dan audiens di era digital. Adapun pembelajaran selama 16 kali pertemuan diantaranya yang pertama, yakni pengantar perkuliahan berupa penyampaian RPS, rubrik penilaian, kontrak kuliah, dan pengantar mata kuliah dasar public speaking. Dilanjutkan dengan penyampaian metode public speaking, kemudian pembelajaran kendala dan solusi kecemasan komunikasi dalam public speaking, dan selanjutnya pembelajaran dilaksanakan dengan memahami teknik komunikasi verbal maupun secara non-verbal dalam public speaking, dan yang terpenting adalah mempelajari etika dalam public speaking. Kemudian dilanjutkan dengan ujian evaluasi tengah semester pada pertemuan ke-8, dan kemudian di pertemuan ke-9 langsung praktik public speaking yang diantaranya yaitu public speaking untuk MC atau Master of Ceremony atau lebih dikenal dengan pembawa acara, kemudian public speaking untuk pidato dan dilengkapi dengan praktik juga, kemudian virtual public speaking bagaimana supaya bicara baik dan efektif di depan kamera secara online atau secara visual. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-15 dengan mereview materi dan kisi-kisi untuk EAS, dan terakhir di pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Dan itulah tahapan-tahapan pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Dan adapun mata kuliah public speaking dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan baik secara verbal maupun non-verbal dalam menyampaikan informasi, gagasan, ide secara efektif dan memiliki kesadaran etis. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran public speaking. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Tapi biar lebih semangat, boleh nggak Ibu kasih pantun? Boleh. Terima kasih. Dijawab tapi janji dengan senyuman ya. Oke, dengerin pantunnya baik-baik. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Cakep. Kiri kanan, semua mata tertuju padaku. Cakep. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswaku. Selalu semangat dan sehat selalu. Yeay.
sudah hadir pada perkuliahan public speaking. Ibu ucapkan terima kasih. Dan seperti sebelumnya, di teori-teori sebelumnya dan juga pembahasan materi, apakah ada yang merasa kesulitan mengenai membangun kepercayaan diri? Karena hari ini kita akan praktik supaya lebih percaya diri menjadi seorang MC atau public speaking untuk MC. Kira-kira ada yang masih punya permasalahan nggak dengan penampilan diri kalian kalau kalian ingin public speaking? Oke, siapa dulu namanya? Perkenalkan dong. Perkenalkan, nama aku Beitza Zahira Safa. Di sini permasalahan aku juga emang kurang percaya diri kalau di depan banyak orang. Kira-kira Ibu ada tips gak sih Bu supaya bagaimana kita semua yang ada di sini mungkin bisa lebih tampil percaya diri ketika MC atau mungkin public speaking. Oke, tepuk tangan buat Gaisa, John. Gaisa udah sangat berani dalam untuk berbicara di depan kita semua. Itu salah satu tips untuk mengembangkan upgrade diri kita dalam public speaking supaya lebih percaya diri. Sebenarnya simpel banget. Percaya diri itu kan terdiri dari 2 kalimat, benar nggak? Percaya diri. Bukan percaya sama orang lain, tapi harus percaya sama diri kita sendiri. Untuk hal itu kita harus mengupgrade skill kita, mengupgrade pengetahuan kita, dan percaya diri itu percayalah bahwa itu adalah sebuah proses, tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kalau Gaisa dan teman-teman ingin lebih percaya diri, setiap ada kesempatan banyak praktik dan banyak tampil, practice and perform. So percaya diri itu akan terbangun. Jadi percaya diri itu sebuah proses yang harus kalian jalankan supaya terbangun dan sampai kepada titik kalian percaya sama diri kalian bahwa kalian mempunyai skill layak untuk berbicara di depan publik. Yes, Gaisa, thank you. Kita akan lanjut ke materi hari ini. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai public speaking untuk MC. Oke, ngulang lagi nih, nge-rewind lagi. Ada yang tahu nggak apa itu arti public speaking? Anyone? Yes, nama siapa? Hai. Anissa Nurul Hidayat. Hai Anissa. Menurut aku public speaking itu berbicara di depan halayak umum, Ibu. Oke, good. Ada yang punya pendapat lain? Terima kasih Anissa ya. Ada siapa sayang namanya? Saya Cika di sini. Hai Cika, menurut Cika apa? Mungkin dari beberapa kata-kata ini saya menyempurnakan bahwa public speaking itu adalah kategori untuk menyampaikan pesan. Oke, tepuk tangan. Anissa sama Kaisa benar sekali dua-duanya ya. Tapi karena kita mau ngebahas tentang public speaking dan MC, sudah terjawab tuh public speakingnya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu MC? Saya Ibu. Yes, siapa sayang namanya? Nama saya Yowandira Putri. Hai Yohan. Menurut saya MC itu memandu jalannya sebuah acara. Wow, good, pintar, Yohan. Thank you. Ada yang punya pendapat lain MC itu apa? Oke. Nampaknya kita harus akan lanjutkan saja ya. Oke, public speaking dan MC itu adalah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang public speaker atau seorang speaker. Karena public speaking itu membantu kalian untuk menyampaikan pesan dan ide secara efektif. Sementara MC itu adalah sebuah profesi yang memerlukan communication skill atau skill komunikasi yang ketika kita akan menyampaikan informasi atau pesan itu supaya tersampaikan secara jelas, supaya terstruktur, tidak cepat-cepat, tidak belibet, dan yang terpenting audiens mendapatkan kesan yang baik terhadap apa yang kalian tampilkan. Jadi public speaking dan MC itu merupakan suatu hal yang saling berhubungan, yang dimana yang satu memberikan keterampilan untuk berkomunikasi, yang satu profesi yang sangat membutuhkan keterampilan komunikasi tersebut. Nah, tentu hal yang kalian perlu tingkatkan dalam proses menjadi seorang master of ceremony itu adalah yang pertama, the mentality, mental. Tadi yang disebutkan oleh Gaisa itu kadang-kadang Bu saya nggak percaya diri, kadang-kadang saya gugup atau belibet. Nah itu merupakan sebuah proses yang harus kalian bangun dengan bagaimana yang pertama, teknik pertama itu adalah kalian memiliki mindset yang positif. Tanpa kalian sadari, pengetahuan kita bahwa pikiran itu ya pikiran saja yang ada, jauh yang tidak bisa kita lihat. Padahal itu adalah sesuatu yang hidup, yang bisa kalian hidupkan dengan banyak memberikan afirmasi positif. Misalnya, kalian malu untuk tampil, coba ganti mindsetnya. Saya mau tampil, saya mau mencoba. Jadi asalnya tidak mau mencoba, kalian harus
membuat pikiran kalian atau mindset kalian dengan kalimat saya mau mencoba. Jadi kalau gagal kita coba lagi, kalau salah kita perbaiki, maupun kalau kita sudah bisa, kalian jangan tinggi hati. Benar gak sih? Oke, yang pertama itu mental, yang kedua adalah mengetahui teknik verbal atau teknik komunikasi verbal Di sini kalian juga harus mengenal apa yang namanya teknik vokalisasi yang baik. Pernah mendengar orang ngomongnya nggak jelas? Itu karena artikulasinya kurang jelas. Jadi pada MC ini Ibu akan memberikan sebuah metode yang sangat simpel, namanya metode AIR. A-nya artikulasi, I-nya ada yang tahu? Intonasi, R-nya ada yang tahu? Ritme. Oke. Ketiga hal ini, artikulasi akan membantu kalian untuk kejelasan. Oke? Kita akan belajar yuk, belajar artikulasi supaya jelas. Mau nggak? Ada yang mau ke depan nggak? Siapa nih? Dimas atau Cinta? Yeay, Dimas dulu. Oke, tepuk tangan untuk Dimas. Come on, Dimas. Oke, kita akan memberikan challenge kepada Dimas ya untuk artikulasi. Oke, opening memperkenalkan diri. Terus Ibu nge-challenge juga Dimas bilang kalimat verifikasi, implementasi, televisi yang ada huruf-hurufnya paling sulit deh buat Dimas. Tapi sebelumnya Dimas perkenalkan diri dulu sama teman-teman. Oke, kita lihat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Putra Kristanto dan saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Wow, udah tampak sebagai seorang MC ya. Coba kita latih artikulasi Dimas. Oke. Saya mulai dari mana? Dari mulai informasi deh. Kalimat apa aja? Informasi. Saya menyampaikan kalimat informasi. Oke. Baik. Informasi. Oke. Seperti itu. Televisi. Oke. Memverifikasi dunia digital. Oke, digital. Oke, coba buka lagi, mulutnya agak dibuka. Digital. Oke, better dari sebelumnya ya. Sekarang verifikasi, tapi mulutnya agak dibuka. Verifikasi. Oke, lebih enak ya. Punya bass loh Dimas, ini juga MC. Coba kalau opening MC kayak gimana, Dim? Untuk informal atau formal, Ibu? Kayaknya formal, kita coba formal ya. Soal bass-bassnya ada ya, benar nggak sih? Kita coba. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wow, keren ya. Keren banget kalau jadi MC formal nih Dimas. Oke, kira-kira apa yang kamu sukai di dunia MC itu? Dari dunia MC ini saya tertarik di bagian saya menyampaikan informasi, maksudnya dari berbagai teman juga menyampaikan bahwasanya katanya suara saya ini bagus, kayak iya nggak sih gitu loh Bu. Jadi iya ya, benar nggak sih, benar. Jadi untuk join di public speaking ini saya jadi belajar kayak oh iya saya bisa tampil di depan umum dan saya benar juga kata teman-teman kalau suara saya katanya bagus. Alhamdulillah. Oke, kemudian yang menjadi tantangannya apa sebenarnya? Mungkin ada experience, ada pengalaman. Tantangan apa yang buat Dimas ini kayaknya challenging banget gitu ya? Tantangan di dunia MC atau bagaimana? Di dunia MC formal. Tantangannya itu harus pastinya salah satunya menjaga mood sih Bu. Karena ketika kita membawakan acara, ketika mood kita sudah hancur ataupun kita tidak bisa menjaga mood kita, itu acara nantinya tidak akan berjalan dengan lancar sih Bu. Oke, good. Moodnya harus lebih jaga ya. Oke, kecerdasan emosionalnya harus ada. Jadi kalau ada masalah pribadi jangan dibawa ke tempat acara teman-teman. Teman-teman dong. Thank you Dimas. Thank you. Good job. Oke, bagus banget ya, apalagi punya background, level suaranya sudah ada bassnya, jadi bisa ditingkatkan. Tapi jangan khawatir buat kalian yang ngerasa suaranya cempreng, public speakingnya belum keren. Sekali lagi Ibu bilang bahwa public speaking itu butuh sebuah proses. Jadi tidak ada yang tiba-tiba sempurna, semua melalui proses pembelajaran. Seperti hari ini kita akan belajar MC. Dan
MC itu tidak hanya artikulasi saja, ada yang namanya intonasi. Intonasi itu supaya bicara kita tuh nggak datar gitu loh. Misalnya kayak selamat datang, datar banget. Tapi kita akan belajar gimana supaya selamat datang itu menjadi sesuatu kalimat yang wah, sebagai sesuatu kalimat yang berkesan didengar sama orang. Jadi kalau kalian menggunakan suara pribadi sehari-hari, namanya daily conversation atau keseharian berbicara, itu jangan. Tapi kalau untuk MC, biasakan menggunakan tone-nya dinaikkan level up. Selamat datang. Oke, bukan selamat datang. Tapi kalau intonasi itu ada nadanya yang dinaikkan, yang diturunkan, itu namanya intonasi. Selamat datang, saya Dina Kristina. Jadi bukan saya Dina Kristina. Jadi kalian sudah mau memulai di tiap kalimat atau kalian mau ngomong apa, kasih tuh tanda-tanda mana yang mau dinaikkan, mana yang mau diturunkan. Tapi jangan lupa jangan naik semua, napas kalian habis nanti ya. Oke? Jadi kadang kita harus naik, kadang rendah. Kemudian yang terakhir, metode air itu adalah ritme. Pernah nggak teman-teman ngerasa kecepatan? Iya kan? Itu karena kalian tidak memperhatikan jeda atau koma titik. Jadi jangan merasa kalian akan, wah saya bisa nih untuk tampil keren. Tapi sekali lagi tiap kalimat, tiap kata itu kalau bisa kalian tandain komanya di mana, titiknya di mana. Kalian baca dulu materinya dengan baik. Sekali lagi bahwa teknik komunikasi verbal metode air ini perlu kalian laksanakan, praktikan sekali lagi, karena ini akan membuat ini yang namanya public speaking dalam penyampaian pesannya lebih terstruktur, teratur. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu berlibet, tidak terlalu tergesa-gesa. Itu yang namanya metode artikulasi, intonasi, dan ritme. Sekarang, selanjutnya ada teknik komunikasi nonverbal. Orang kalau ngomong sebagus apapun, kalau cuma begini, kayaknya kurang oke deh ya, benar gak sih? Tapi harus ada body language, harus ada gesture, ada hand gesture, ada face gesture. Dan public speaking itu kalau bisa kalian smiling face. Dan smiling face, coba smiling mana? Yes, better kan? Lebih kelihatan glowing gitu anak-anak ibu tuh ya. Dan tentunya juga kita akan mulai belajar untuk teknik komunikasi nonverbal. Kita akan mulai dari mata dulu nih, yang terpenting nih. Kalian kan kadang-kadang kalau lagi gugup tuh ngeliat ke depan aja gitu ya. Tapi sebenarnya make eye contact to the audience itu adalah how to engage the audience. Gimana cara membuat kedekatan dengan audiens, menarik perhatian audiens, itu adalah dengan kontak mata. Coba ibu akan ajarkan. Boleh berdiri semua? Boleh? Boleh? Oke, bisa berdiri. Coba lihat ke sini, ke depan. Oke, depan, kiri, depan, kanan. Sekali lagi, not too much itunya, depan, kiri, tengah, kanan. Tengah, kiri, tengah, kanan. 1, 2, 3, go. Ikutin ibu. Tengah, kiri, tengah, kanan. Kita akan ucapkan selamat siang ke audiens ya. 1, 2, 3, go. Selamat siang. Senyumnya mana? Oke, good. Karena dalam satu ruangan itu kadang-kadang kan nggak cuma di tengah aja, benar nggak? Ada di samping, kiri, ada sebelah tangan. Sekarang dari hand gesture, semuanya yang perempuan dulu diem. Oke. Angkat tangannya semua ke atas. Oke, good. Oke. Sebentar, ibu taruh dulu handphonenya. Semuanya begini. Yang kanan masukkan ke kanan, masuk ke kiri. Oke, good. Taruh di pas udah, good. Lihat ke depan, on position. Oke, good. Ininya ditarik sedikit, good. Tarik nafas dari hidung. Keluaran dari hidung. Smile. Hai, bilang 1, 2, 3, go. Hai juga. Oke, sekarang gerakan tangan. 1, 2, 3, go. Tangan dua seperti ini. Oke, sekarang dibuka. Ke tengah lagi, kasih ke kanan, kasih ke kiri. Oke, pakai poin-poin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, on position masih tetap. Oke, ini adalah satu gerakan kalau kalian mempresentasikan sesuatu. Jadi tangannya hanya ke sini, ke sini. Yang nggak boleh itu kalian di depan seperti itu. Oke, atau di depan seperti ini atau ke belakang seperti ini. Jadi kalau bisa lebih smooth menggerakkan tangan. Sekarang tepuk tangan semuanya. Oke, good. Terima kasih, silakan duduk. Itu dia untuk teknik komunikasi nonverbal. Kita akan masuk ke etika. Etika ini adalah yang menjadi, sekali lagi ya,
covering atau yang membuat public speaking ini memiliki kesadaran etis. Sebagus apapun ngomongnya, sebagus apapun penampilannya, tapi kalau nggak punya etika dan manners atau tata krama, seseorang tidak akan tercermin dengan baik. Misalnya, tidak lagi menggunakan pakaian yang tidak sopan, karena public speaking juga akan membawa salah satu citra ketika orang akan melihat kalian. All out, semua akan dilihat semuanya. Dari kepala sampai kaki, kalian kalau bisa sudah mau memberikan impresi yang positif dari berpakaian. Tidak harus mahal sebenarnya, tapi harus mulai bisa nge-mix and match. Dan kira-kira itu beradab nggak? Beretika nggak? Kalau ada acara, misalnya dalam sebuah pertemuan ibadah, nggak mungkin juga kita memakai tidak sopan, menyesuaikan. Atau acara yang sangat formal, pakaiannya harus formal, nggak mungkin pakai pakaian cuman pakai kaos, bener nggak? Dan yang dipastikan kalian harus bisa memantaskan diri sebagai impresi dalam bentuk berpakaian yang sangat baik gitu ya. Nah, tetapi harus memposisikan diri. Kemudian etikanya, kalau kita bicara suka salah nih misalnya ya, nggak boleh tidak boleh lagi. Tapi seorang speaker yang keren, seorang MC kalau salah misalnya, yang terhormat Ibu Dini Kristini, nggak boleh. Tetapi harus sudah mulai, yang terhormat Ibu Dini Kristini, saya ulangi, Ibu Dina Kristina. Atau cukup diam, yang terhormat Ibu Dini Kristini, Ibu Dina Kristina. Bisa ya? Jadi tidak lagi gerak-gerakan yang terlalu over speaking, over dressing, dan semua yang kira-kira membuat gerakan atau ucapan yang kira-kira itu tidak etis. Atau gerakan kalau kita seorang MC mensilahkan. Baik, disilahkan kepada Bapak tangan jari 5, kalau enggak jari 4. Tidak boleh lagi, silakan Bapak. Bapak kesana, nggak boleh. No. Jadi yang betul itu menggunakan 4, kalau enggak jari 5 ya. Jadi sudah mulai behave, sudah mau memantaskan diri. Dan kalian seorang MC itu sekali lagi nggak hanya speaking doang, tetapi mampu menyampaikan pesan supaya berjalan secara efektif. Dan terpenting adalah memiliki kesan. Kesan positif itu akan selalu berbekas dan akan menentukan karir dalam dunia MC kalian itu bagus atau tidak. Dan Ibu sangat concern sekali dengan komunikasi bijak. Sekali lagi, mulai bijaklah kalian memposisikan diri, apalagi menjadi seorang pembawa acara, karena pembawa acara itu jantungnya acara, betul nggak? Jadi jantungnya acara tuh benar-benar harus smart, harus cerdas. Kalian harus mapping audiensnya siapa, kemudian sudah mapping audiens, sekarang juga harus tahu rundownnya seperti apa, koordinasi ke siapa, udah kemudian harus punya jiwa disiplin. Kalau event acaranya jam 9, masa datangnya jam 8.30? Harus sudah datang prepare dari pagi, jam 7 udah mulai standby. Kalian koordinasi acara ini siapa, narasumbernya datang nggak, saya harus bicara apa, openingnya atau gimana gitu loh. Jadi mudah-mudahan mempunyai jiwa kedisiplinan, kepantasan, dan juga salah satu bentuk yang harus kalian bentuk itu adalah terus memantaskan diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata dan perilaku yang dinilai sangat bijak, sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, tidak berlebihan, tapi sesuai dengan keadaan, menyesuaikan dengan acara, situasi. Jadi memposisikan diri itu penting. Tanpa disadari, dalam dunia public speaking ini kita akan menggali namanya communication skill atau keterampilan komunikasi. Jadi semakin kalian bagus dalam berkomunikasi, itu semakin bagus kalian dalam berinteraksi. Betul tidak? Selain kalian harus punya kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, tadi yang dibilang sama Dimas, kadang nggak mood. Jadi seorang MC juga harus punya kecerdasan emosional ya. Jadi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, tapi harus juga cerdas sosial. Mau berinteraksi, mau bersosialisasi, mau membuka diri. Dan itu akan menghasilkan kecerdasan komunikasi. Jadi tidak hanya speaking doang, tapi kalian harus smart dalam bidang apapun. Seorang MC jangan hanya pinter baca, tapi dia mempunyai literasi yang banyak dalam pikirannya, baca buku, literasi digitalnya bagus. Itu modal yang akan menjadi referensi kalian kalau kalian meng-MC, oh iya ya saya punya bahan itu. Itulah yang membedakan seberapa besar perpustakaan. Ibu bilang otak itu perpustakaan berjalan.
seberapa besar otak seseorang dinilai cerdas, mempunyai pengetahuan yang banyak, itu dari seberapa banyak yang dia asupkan ke pikirannya untuk menjadi literasi dalam pikirannya. Jadi kalau kalian dibilang masih belibet, belum tahu, kadang ngeblank, kadang nggak tahu ngomong apa, itu mungkin literasinya yang kurang. Jadi mulai sekarang banyak baca, banyak berkegiatan positif, itu yang akan menjadikan kalian menjadi seseorang yang lebih baik. Ada yang mau bertanya? Oke? Ada yang mau bertanya mungkin? Hai sayang, siapa namanya? Nama saya Naila Aldina. Hai Naila. Izin bertanya, bagaimana caranya ketika audiens itu tidak memperhatikan atau malah asik sendiri, dan gimana tipsnya supaya kita bisa membawa suasana agar audiens itu memperhatikan kita saat kita melakukan public speaking. Oke, good Naila. Tepuk tangan buat Naila. Sebenarnya gimana ya kalau audiens itu kelihatan pasif ya, kadang-kadang benar nggak, don't care atau bahkan noise gitu ya. Nah ini salah satu strategi yang harus dimiliki oleh seorang MC, apalagi MC informal. Itu kalian harus membuat suasana tuh hidup. Oke, kita akan mengintrospeksi apakah kita yang belum menghidupkan suasana ataukah suasana yang memang belum hidup gitu loh. Nah, salah satu seorang MC biar hidup suasananya adalah dia akan mengolah vokalnya lebih baik, lebih terdengar oleh audiens. Kedua, dia akan memiliki strategi dengan membuat games, benar nggak kalau informal itu? Dengan membuat ice breaking, dengan membuat tanya jawab, atau lebih mendekati sama Naila gitu ya. Itu kalau informal. Tapi kalau formal bagaimana Bu Dina? Karena kita sudah termasuk ke track rundown ya, tidak boleh. Kita akan improve. Misalnya hektik nih, padahal ini acara mau dimulai. Nah makanya tugas seorang MC itu nge-remind atau sebagai reminder. Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon perhatiannya. Kami mohon untuk bekerja sama dalam ketertiban di dalam ruang acara. Untuk itu kami silakan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon atensi dan perhatiannya agar supaya berjalan acara secara tertib. Nah, pakai kalimat-kalimat itu yang kalian ramu ya, terdengar sopan, tapi mereka oh iya ini saya lagi ditegur ya sama MC nih, kita lagi berisik nih, ngobrol, oh duduk ya, tapi nggak boleh Bapak Ibu duduk, hey gitu ya. Itu yang namanya etika. Bu Dina, gimana supaya kita banyak referensi kata-kata? Kalian tahu kata sambung? Kata sambung dalam, dan selanjutnya, berikutnya, bagaimana, itu sebenarnya kata sambung yang harus kalian hafalin sebagai seorang MC. Jadi kalau kalian ngomong apa, itu namanya teknik bridging. Bapak Ibu hadirin disilahkan, disilahkan itu D-nya kata bridging tuh. Untuk kata sama lagi, untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Nah, kata sambung itu harus menjadi kalian tuh dibanyakin. Jadi kalau kalian lagi ngeblank apa, sebenarnya kalau lagi presentasi apapun itu, kata sambungnya kita udah banyak, referensinya udah banyak ya. Bisa ya. Tapi perlu yang kalian tahu teman-teman. Public speaking itu ternyata bukan hanya berkomunikasi di depan publik saja loh. Ada satu hal yang menarik dari public speaking, itu adalah cara mengolah dan memvariasikan kata kalimat. Betul nggak? Kalau kalian muka di rumah tuh udah standar banget nih ya, udah lusuh, bener gak sih? Public speaking juga sama, mengkreativitaskan kalimat atau kata supaya dia lebih enak didengar, supaya dia mempunyai kesan dengan memberikan aksen-aksen, intonasi, artikulasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya bilang sesuatu hal yang biasa disampaikan. Jadi mulai kalian mengkreativitaskan kalimat, tidak harus seperti saya ya, harus punya ciri khas loh. Oke? Ciri khas kalian. Saya sukanya bicaranya begini Bu. Tetapi sekali lagi, public speaking adalah bukan tentang bicara biasa, tapi berbicara luar biasa. Gimana supaya luar biasa? So, kalian sudah mulai mau meluar biasakan pikiran kalian dengan mindset yang positif? Mau meluar biasakan cara vokal kalian dengan teknik komunikasi verbal? Mau meluar biasakan dengan teknik non-verbal? Sudah lain dong semua. Cara berdirinya udah on position, udah siap, udah on position. Non-verbal, hand gesture-nya udah tahu, mukanya, face gesture-nya udah tahu, matanya udah mau looking around, not hanya melihat satu sisi saja. Terus
etisnya sudah mau kalau dia salah langsung memperbaiki, tidak ada aduh lagi, dan sudah yang terakhir ini adalah memberikan sebuah kesan yang baik. Sekali lagi, bagaimana public speaking untuk MC ini bisa dilaksanakan oleh kalian? Banyak praktik, banyak perform. Terakhir sebelum Ibu tutup, apakah ada yang belum paham atau masih penasaran kira-kira dengan public speaking untuk MC? Anyone? Cukup? Cukup, sayang? Kalau begitu, apakah siap untuk menjadi seorang MC? Siap! Oke, semangat dulu dong. Pakai tangannya begini, siap? Oke. Apakah kalian siap untuk menjadi seorang MC? Siap! Oke. Ibu tunggu ya kesuksesan kalian ya. Tiba-tiba ada di layar kaca, ada di dunia digital, ada di kampus yang dibawain acara gitu ya. Sekali lagi tolong ya, identitas kalian, karakter kalian dijaga. Kalau udah sukses, sapa ibu ya. Jangan sampai nggak nyapa ibu, tuh Bu Dina gitu. Oh iya gitu ya. Tapi sekali lagi rasa humble dalam public speaking itu juga harus miliki. Ya, ketika suara kalian sudah teratur, terstruktur, rasa humble itu mau berbagi pengetahuan dengan orang lain, mau menerima introspeksi. Karena pada dasarnya public speaking itu kan kadang-kadang kita nggak sempurna ya. Tapi untuk mengetahui kesempurnaan itu biasanya ada koreksi, ada introspeksi, segala sesuatu hal yang kalau kita harus mau memperbaiki diri, tidak baperan, benar nggak? Apalagi kalau MC, ini tolong ke acara selanjutnya. Nah, kadang-kadang kan kita harus koordinasi. Jadi kalau bisa kalian memantapkan karakter yang disiplin, yang mau mendengar. Jadi tidak hanya sebagai pembicara yang baik, tapi menjadi seorang pendengar yang baik. Terima kasih kehadirannya teman-teman mahasiswa. Semoga di mata kuliah public speaking mengenai public speaking untuk MC ini bisa bermanfaat. Dan selanjutnya di minggu depan kita akan praktik. Satu orang harus praktik menjadi seorang MC. Jadi ini bukan hanya teori aja, jadi harus praktik. Jadi siap-siap minggu depan sudah memakai blazer, sudah memakai pakaian yang rapi, atau mau yang informal juga pakai baju gokil boleh. Ibu akan tes olah vokal MC kalian, dan kita akan kasih challenge, dan juga akan kasih hadiah bagi pemenang The Best MC pada saat kita praktik ya. Dan tentunya juga kalian harus persiapkan juga materinya, boleh formal, boleh informal, dan yang terpenting nilai akan masuk kepada nilai praktik. Itu saja. Terakhir, buah durian biji selasih. Demikian. Terima kasih.